Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana barusan kita dengar semaraknya kita untuk melaksanakan umroh, maka insyaallah pada kesempatan di pekan ini saya mencoba ingin memberikan mengangkat pembahasan mengenai ibadah umroh itu sendiri. Walaupun mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu sudah melaksanakan berpuluh kali ya, namun tidak mengapa untuk diulang kembali tentang teori mengenai ibadah umroh ini. Karena hayatul ilmi at-tikrar ya, kehidupan ilmu itu ya dengan mengulang. Tujuannya adalah kita senantiasa beramal dengan ilmu yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, ya, kita perlu sadari bahwasanya Allah memerintahkan kita tentang sesuatu, juga melarang akan sesuatu. Ada hikmah di balik perintah dan larangan tersebut. Entah hikmah tersebut kita sadari, entah hikmah itu kita ketahui ataupun tidak. Namun di balik perintah Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada hikmahnya. Namun bukan berarti kita tidak tahu hikmahnya lalu menafikan hikmah yang kita ketahui ataupun hikmah yang tidak kita ketahui tadi. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fahuwa subhanahu ma'a'ta illa bihikmatihi. Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah memberi kecuali karena hikmahnya, dan tidak melarang kecuali ya karena hikmahnya. Wa ma umirat ad-dunya wal akhirah wal jannah wan nar illa bihikmatihi. Dan juga dunia, akhirat, surga, neraka tidaklah ada kecuali karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya ada banyak hikmah yang terkandung di dalam ibadah umroh ya, yang akan kita laksanakan insyaallah di pekan depan. Dan di antara hikmah ataupun di antara tujuan kenapa kita kemudian ingin mengetahui hikmah dari setiap apa yang menjadi perintah atau larangan Allah, untuk apa? Ziyadatul iman. Jadi tahu hikmah akan sesuatu adalah ziyadatul iman, waktu makninah, agar menambah keimanan kita dan juga memberikan kenyamanan, ketumakninahan dan keyakinan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibagikan sifatul umroh dari mana? Coba boleh dilihat, takutnya oh iya. Jadi kita dituntut ya, bukan dituntut, kita berusaha untuk mengetahui hikmah di balik sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik hikmah ataupun ya di balik umroh pun sama, ada hikmahnya. Di antaranya adalah bagaimana Allah ingin memberitahu kepada kita tentang tahqiq at-tauhid, tentang bagaimana merealisasikan tauhid, mewujudkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik. Itu kan sebuah
ya sebuah syiar ketauhidan. Yang pertama kita sampaikan ke Allah, yang pertama kita lafalkan adalah labbaik Allah, ya. Itu kan sebuah tauhid. Di sana ada arti tauhid. Labbaik istajabtu, ya. Istijabatan ba'da istijabah. Saya menyambut seruan Allah. Istajabtu istijabatan ba'da istijabah. Saya menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dituntut untuk menjawab dari seruan Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu. Wahai orang-orang beriman, jawablah seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum lima yuhyikum, jika keduanya memanggil kalian untuk sesuatu yang menghidupkan, ya, untuk sesuatu yang menghidupkan. Dan sesuatu yang menghidupkan, kata para ulama apa? Al-Qur'an, ya, Alkitab dan syariat Islam ini yang menghidupkan kita. Tata cara umroh, ya, kita ikutin dari sini aja ya. Kemudian jika ada tambahan saya tambahkan. Jadi umroh ini sebagaimana yang kita ketahui tentang fadilahnya luar biasa, ya. Ada yang umroh mungkin di luar sana tujuannya bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Daripada ada konsep daripada ke Hong Kong mendingan ke Saudi umroh. Nah, ini konsep daripada bisa merusak tauhid kita. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kita murni ke Saudi, ke Mekah untuk umroh, udah titik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin membandingkan satu tempat ke tempat lainnya. Ataupun aji mumpung misalnya, mumpung lagi di Saudi, kapan lagi? Mendingan kita umroh. Ya betul, namun ternyata hati-hati dengan ucapan-ucapan ini, sehingga kita benar-benar ingin beribadah itu bukan karena, ya bisa saja kalau kita misalnya dikasih ujian sama Allah tiba-tiba di-exitkan, terus gimana? Nggak mau umroh kah? Gitu kan? Karena jauh, karena dulu umrohnya itu aji mumpung kan ada di Saudi gitu. Nah, tetap ini hati harus dikelola. Bagaimana bahwasanya kita beribadah ya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan kemudahan berada di Saudi, sehingga dengan budget yang tidak seperti yang dikeluarkan di Indonesia bisa beribadah ya dengan baik. Ya, seperti itu, dan ini harus disyukuri. Kemudian di antara fadilah lainnya tentang umroh adalah kafaratun lima bainahuma. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk beribadah umroh, dan fadilahnya adalah apa? Kafarah lima bainahuma, menjadi penghapus dosa di antara kedua umroh yang kita laksanakan. Kemarin umroh, 2 bulan setelahnya umroh lagi, maka dosa-dosa yang dilakukan itu akan diampuni. Tetapi kata Ibn Baz ada syaratnya, apa? Dengan hadis lainnya, majtunibat al-kabair. Di saat kita bisa jauh dari apa? Dari dosa besar. Jadi yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil, dan syarat untuk dihapuskannya dosa-dosa kecil tadi adalah dengan apa? Idza jtunibat al-kabair. Jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Kemudian yang lainnya adalah bahwasanya umroh ini bisa menghapus yanfiyani, haji dan umroh, kata Rasulullah SAW, yanfiyani ad-dunub, yanfiyani al-faqra wal-dunub. Jadi ada perintah untuk haji dan umroh, dan fadilahnya kata Rasulullah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wad-dunub. Dengan haji dan umroh ini bisa menghilangkan kefakiran. Siapa yang tidak ingin tidak fakir gitu kan ya? Maka kemudian
walaupun niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, niatkan betul-betul ingin beribadah, kemudian nanti akan ada tadi hikmah-hikmah yang datang kepada kita dengan sendirinya. Di saat kita sudah benar-benar goalsnya adalah beribadah, maka tidak perlu dipikirkan hal-hal ini. Dan ini adalah sebagai apa? Sebagai motivasi, ya. Yanfian al-faqra wa dzunub, menafikan apa? Al-faqr, kefakiran dan dosa. Kemudian ada lagi untuk wanita, ketika kita diperintahkan untuk berjihad, kata para sahabiyah, alaina al-jihad ya Rasulullah, apakah kita juga wajib untuk melakukan jihad? Kata Rasulullah, apa? Jihad la qitala fih. Iya, kamu juga diwajibkan bagi wanita untuk melaksanakan jihad. Tetapi apa? Jihad yang tidak perlu ada peperangan, apa? Umroh. Jadi jihad yang luar biasa tinggi, ya, martabahnya. Kemudian untuk para wanita dikhususkan bahwasanya umroh ini, ya, yakfi, gitu kan, ya. Walaupun nanti kalau memang diserang sama orang Israel misalnya, kita terus ada ibu-ibu di rumahnya, bukan berarti kita tidak mau melawan, ya. Ada beberapa keadaan yang mengharuskan semuanya harus melawan dan bergerak, gitu. Tetapi intinya pada hukum asalnya wanita tidak diwajibkan untuk berjihad, ya, dalam artian perang langsung melawan orang kafir. Kemudian mereka apa? Mendapatkan pahala tadi dengan berumroh. Kita langsung masuk ke manasik umroh. Yang pertama adalah niat ihram, ya. Di saat sudah masuk ke miqat, maka di sana kemudian kita melaksanakan niat umroh dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Namun sebelumnya kita lepas baju, mandi, ya. Memakai wangian boleh tidak? Boleh di saat tidak di kain ihram kita. Setelah mandi, ya, mandi ini tidak wajib. Jadi mandi ini tidak wajib, sunnah. Namun jika ingin mandi silakan, jika tidak, ataupun misalnya mandinya di Riyadh sini, tidak mengapa. Dari Riyadh, atau misalnya kalau di Indonesia, dari Indonesia udah mandi, nggak perlu pas di pesawat kemudian mandi sebelum sampai mikot, enggak. Tapi dari rumah kita diniatkan mandi umroh, itu sudah cukup. Kemudian kita lepas pakaian kita, mandi, kemudian memakai kain ihram dan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Dan di hadis lain Rasulullah mengatakan labbaik Allahumma umratan la riya'a fihi wala sum'ah. Jadi tuh tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid di dalam umroh ini erat sekali. Dari awal labbaik Allahumma umratan la sum'ata fiha wala riya'a. Aku menjawab panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh la riya'a fiha wala sum'ata, tanpa adanya riya dan juga sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Hati-hati, media sekarang ini bisa mengarahkan kita kepada hal yang riya. Misalnya lagi berjalan on the way, kemudian kita status on the way to Mekah. Hati-hati dengan kata-kata itu, bisa saja Allah ataupun bisa saja syaitan kemudian merusak keikhlasan kita dengan status tadi. Oh, kemudian ada yang mendengar, ada yang melihat status, oh berarti dia lagi umroh nih. Kan hakikat konsep dalam ibadah itu nggak ada yang tahu, ya. Udah ibadah gitu, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun dengan tawadhunya kita mengatakan alhamdulillah, ya, Allah memberikan kesempatan untuk beribadah umroh. Jadi ada terselubung dari riya, hati-hati. Jadi untuk menata hati ini perlu kewaspadaan yang sangat ekstra, gitu. Agar bagaimana kita bisa merealisasikan tauhid di dalam ibadah umroh. La riya fiha wala sum'ah, tidak dengan riya dan juga tidak ingin didengar oleh orang lain bahwasanya kita melaksanakan umroh. Kemudian setelah mandi, setelah memakai kain ihram, ya, kita bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dan setelahnya kita mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik sampai di Mekah.
Dan sebagian ulama mengatakan sampai dimulai tawaf. Jadi ada yang bilang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Kalimat-kalimat ini diucapkan terus sampai Mekah, atau menurut sebagian ulama sampai dimulainya ibadah tawaf. Ketika kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan, berarti sudah kita dilarang untuk memotong kuku, ya, untuk menggunting dan larangan-larangan ihram lainnya. Dan disunnahkan untuk laki-laki apa? Yasrah. Kata Rasulullah, para sahabat mengatakan yasrahun, ya. Mereka berteriak dalam apa? Bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Itu terdengar gemuruh dari para laki-laki. Kalau perempuan cukup siapa yang mendengar di sampingnya, cukup yang di sampingnya mendengar, misalnya ada mahramnya atau wanita lainnya, cukup didengar. Karena apa? Khasyatal fitnah, karena ditakutkan adanya fitnah. Maka untuk laki-laki disunahkan untuk mengeraskan suara talbiyahnya. Untuk perempuan cukup lirih saja tanpa harus dikeraskan. Kemudian di hadis selanjutnya itu ada 3, labbaik Allahumma umratan, Allahumma labbaik umratan. Kemudian yang ketiga yang bahasa Arab, fa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Ini persyaratan. Bisa dilihat di situ. Fa in habasani habis, jika ada yang menghalangi saya, misalnya mau umroh, tiba-tiba qadarullah bisnya ada sesuatu sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan. Atau ketika kita sudah tawaf nggak bisa lagi melaksanakan umroh karena kejadian bencana atau apapun. Nah, kita disunahkan untuk mengucapkan ini setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan dilanjutkan dengan kata-kata setelahnya, fa in habasani habis, apa itu setelahnya? Fa mahalli haitsu habastani. Ya. Jika ada yang menghalangi saya, maka tempat tahallul saya di tempat engkau menghalangi saya. Jadi kita langsung tahallul di tempat itu. Misalnya baru sampai ke Taif, tiba-tiba benar-benar total nggak bisa melanjutkan perjalanan dan mengharuskan kita untuk kembali lagi ke Riyadh misalnya. Nah, ketika kita sudah mengucapkan ini, maka tidak ada dam, nggak perlu membayar dam, tidak perlu menyembelih kambing, karena orang yang tidak meneruskan, tidak menyempurnakan ibadah umroh, maka harus membayar dam. Nah, ketika kita sudah mengucapkan kata-kata ini, maka tidak ada dam bagi kita dan cukup langsung bertahalul di saat itu. Difahami insyaallah ya. Fa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Jadi kita tahalul di situ. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bisa kita lihat labbaik Allahumma labbaik, ya. Ini adalah bentuk jawaban kita dari seruan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya labbaik Allahumma labbaik? Ana muqimun ala ta'atika mulazimun laha. Kata para ulama bahwasanya arti labbaik Allahumma labbaik, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu ya Allah. Apa? Ana muqimun, itu sebagai sebuah informasi dari kita ataupun pengumuman dari diri kita, ya. Kita memproklamirkan bahwasanya apa? Ana muqimun, saya siap untuk melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah, mulazimun laha, dan terus menerus dalam ketaatan tadi. Jadi ini ada sebuah apa? Sebuah janji ikrar dari kita, ya, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulazimun laha, dan terus menerus dalam ketaatan. Dan ini bagian dari apa? Syiar tauhid. Dan di dalam talbiyah ini ada 4 hal. Yang pertama tadi syiarut tauhid, syiar sebagai ketauhidan, ya, syiar ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik la labbaik la syarika lak labbaik, tidak ada sekutu bagimu. Terus yang kedua, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda, itu pujian. Wan ni'mata, kemudian kita mengakui bahwasanya Allah lah yang memberikan kenikmatan.
Yang pertama adalah ketauhidan, yang kedua adalah ucapan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga pengakuan kita bahwasanya segala nikmat yang diberikan ke kita yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-i'tiraf bi annal mulk lillah, pengakuan bahwasanya kerajaan adalah milik Allah. Semua yang ada di dunia, di langit, seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah 4 ikrar di dalam talbiyah. Ketauhidan, kita mengakui bahwasanya Allah lah zat yang berhak diibadahi. Kemudian yang kedua adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah bahwasanya nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat mengakui bahwasanya milik Allah lah segala apa yang ada di dunia, apa yang ada di bumi dan juga di langit. Dan ini semua dari 4 ini adalah syiarut tauhid, ya, syiar ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan perjalanan sampai di Mekah, kemudian ada sunnah lainnya pas sampai hotel, ada sunnah lainnya yaitu mandi, ya, bisa mandi lagi. Itu sunnah masuk ke Mekah. Jadi sampai hotel kita bisa mandi lagi. Setelah itu kita beranjak ke haram. Bisa sampai talbiyah tetap dilanjutkan, atau mungkin kita sampai pas masuk Mekah sudah tidak talbiyah lagi, itu dikembalikan kepada jamaah. Misalnya capek udah cukup, sekarang mah fokus kepada rukun yang lainnya. Sampai ke masjid seperti biasa kita masuk mengucapkan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian setelah masuk kita berjalan sampai menuju ke mana yang sering umroh, ke Rukun Yamani atau ke Hajar Aswad? Ya, ke Hajar Aswad. Yang pertama adalah ke Hajar Aswad, dan dimulai dari Hajar Aswad, ya, diakhiri dengan Hajar Aswad. Dan saat kita memulai, kita mengangkat tangan jika tidak bisa mencium Hajar Aswad atau tidak bisa memegang Hajar Aswad tadi. Kita mulai dengan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Dan kita ucapkan Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar ini di setiap awal. Jadi pas akhir sudah selesai 7 putaran nih, tidak mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, langsung menuju ke belakang makam Ibrahim untuk sholat sunnah 2 rakaat. Jadi pertama Bismillah Allahu Akbar, keliling terus Bismillah Allahu Akbar, terus pas udah ke-7 di akhir tidak ada lagi, ya, seperti itu. Dan tidak ada doa-doa khusus di saat kita mengelilingi Ka'bah ini. Kata A'rabi di saat berumrah dengan Rasulullah dan Mu'ad bin Jabal, la asma dan danataka ya Rasulullah wa ya Mu'ad, saya tidak mendengar suara lirih kalian dalam berdoa wahai Rasulullah dan Mu'ad bin Jabal. Kata A'rabi ini, kata orang Arab Baduy. Terus kata Rasulullah, mada taqul idzan, katanya, apa yang kamu katakan dari tadi? Ya, saya tadi pokoknya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Saya pokoknya minta surga dan dijauhin dari neraka. Udah, cukup itu. Kata Rasulullah apa? Aqul fima bainahuma. Saya emang berdoa ya tidak jauh dari 2 itu. Jadi apapun, jadi kan berdoa itu harus dari hati, ya. Si A dan si B beda yang ingin didoakan. Tukang bubur beda sama tukang jus, gitu kan, ya. Beda yang ingin kita sampaikan. Maka kita sampaikan sesuai dengan hati kita, keinginan kita, apa yang kita mau. Kan kalau sekarang kita ngelihat ada mutawif kemudian membacakan gitu, ya, kemudian di sana barang-barang kok subhanallah bisa satu gitu keinginan sama, luar biasa. Ya. Dan terkadang nggak tahu artinya, ya, walaupun baik itu, karena ada yang tidak tahu bacaan, tidak tahu doa-doa, itu ya baik dari sisi itu. Namun kenapa kita harus memberatkan diri sendiri dengan mengikuti yang kita tidak paham, padahal doa-doa kita banyak di dalam hati yang ingin disampaikan gitu.
Seperti itu. Jadi tidak ada doa-doa khusus di saat tawaf. Kecuali ada hadis dhaif antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Jadi antara rukun Yamani kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun dhaif tidak mengapa, dan itu adalah sebuah kebaikan, dan kita boleh membaca Al-Quran seluruhnya di saat berputar. Seperti itu. Insya Allah saat tawaf sudah difahami semuanya. Ya. Jadi 1 Allahu Akbar, 2 Allahu Akbar, 6 Allahu Akbar, 7 Allahu Akbar. Selesai, ini tidak Allahu Akbar lagi, langsung ke makom Ibrahim, ke belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan 2 sholat sunnah tawaf. Dan sholat sunnah tawaf ini pada rakaat pertama disunnahkan membaca Al-Fatihah dan surat Qul Huwallah ataupun Al-Kafirun, dan yang rakaat kedua mengucapkan ataupun membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ya. Setelahnya, kalau ada memungkinkan, ada kesempatan untuk memegang Hajar Aswad, kita kembali ke Hajar Aswad, memegang atau memegang saja sunnahnya. Kalau tidak bisa, apalagi sekarang nggak mungkin, langsung bisa ke mas'a untuk melakukan sa'i. Dan saat sholat sunnah tawaf tadi itu bebas. Kalau nggak bisa baca Al-Kafirun ataupun Al-Ikhlas, bisa saja dengan membaca surat lainnya, ataupun hanya sekedar membaca Al-Fatihah saja sudah cukup. Jadi semuanya bebas, mudah, ya, wasi, luas. Jadi kita tidak benar-benar, wah ini kan sunnah Rasulullah adalah membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas misalnya. Kemudian kita benar-benar berpegang teguh pada itu. Enggak seperti itu. Kalau enggak membaca itu berarti dia tidak sunnah. Enggak, tidak seperti itu. Bahkan sunnah pun bisa ditinggalkan, kan ya. Seperti itu. Tapi kan kita ingin benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah secara baik dan totalitas. Namun jangan sampai mewajibkan sunnah yang tidak diwajibkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ketika putaran itu kan kita harus mutaba'ah. Ya. Di antara sunnah lainnya, ya. Ketika belum selesai beratiyah di tawaf. Sebelum melaksanakan tawaf, kita bisa ittiba. Bisa ittiba. Jadi ini yang terlihat. Jadi yang tengah kita ambil ke sini, kemudian ditempelkan di sini, dan ini terlihat pundak kanan yang terlihat. Itu selama tawaf saja. Pas setelah selesai tawaf langsung dipakaikan lagi. Pas sholat sunnah tawaf dipakai seperti biasa. Jadi hanya di saat tawaf saja. Pas haji ya saat tawaf saja. Pas haji juga. Pas lagi di Mina, ya, di Muzdalifah, di Arafah itu tidak diittiba, tetap dipakaikan seperti biasa, ditutup pundak kanan dan kiri. Ya, kemudian di 3 putaran pertama, ya, melakukan romal jika mampu. Ya, kalau sekarang padat, ya tidak mungkin. Makanya ada orang yang saling mengikut, ya, hanya untuk sunnah. Nah, tadi sunnah itu ya sunnah gitu. Jangan sampai kita menyakiti orang lain karena untuk melaksanakan sunnah. Ya. Kalau bisa romal, kalau tidak bisa jalan seperti biasa selama 3 putaran pertama. Dan putaran 4-7 itu jalan seperti biasa. Ada yang terlewat selain itu? Ada yang ingat? Ya. Rukun Yamani itu tidak ada sunnahnya untuk dicium. Rukun Yamani tidak disunahkan untuk dicium. Ataupun sunnahnya dicium apa diusap. Ya. Jika tidak bisa, tidak perlu. Ya. Tidak perlu seperti misalnya kayak Hajar Aswad, kalau tidak bisa mencium diusap, kalau tidak bisa diusap dari kejauhan, gitu kan ya? Enggak seperti itu. Kalau rukun Yamani. Baik, sekarang setelah sholat tadi kita menuju ke mas'a. Namun sebelum kita sampai di mas'a, bisa
meminum air zam-zam terlebih dahulu sampai kenyang, ya. Dan zam-zam itu 5 syuribalahu. Air zam-zam 5 syuribalahu. Ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kalau kita ingin kesehatan, Allah berikan kesehatan. Dan yang paling luar biasa adalah sahabat. Ada salah seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal atau siapa ya, lupa. Doanya apa? Ada yang pernah dengar? Ya Allah, saya niatkan air zam-zam ini agar saya tidak kehausan nanti di akhirat. Ininya apa, visioner, jauh, biar di akhirat tidak kehausan. Bisa kita ikuti seperti itu. Selain mungkin keinginan kita banyak, selain itu ada lagi apa gitu ya, tentang dunia, akhirat atau apapun, anak yang belum nikah ya, kita doa itu. Ingin materi, doa apa saja, kepintaran tentang masa duniawi dan akhirat bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 syuribalahu. Setelah minum air zam-zam, kita menuju ke sofa. Sebelum sampai benar-benar ke sofa, kita bisa membaca nabda'u bima bada Allahu bihi. Di sini tidak ditulis. Ya, bisa ditulis oleh masing-masing. Nabda'u bima bada Allahu bihi. Setelah sholat, kemudian kita menuju mas'a, kita katakan sebelum sampai ke sofa, nabda'u bima bada Allahu bihi. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Cukup sampai situ. Nah, setelah sampai di bukit Sofa, kita menghadap ke Ka'bah lalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini ada enggak? Oh, ini ada. La ilaha illallah. Ini di halaman 7. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ada yang ini kurang. Lahul mulku wa lahul hamdu bisa ditulis yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu biasa ketika kita masuk mall, masuk pasar itu. Ini kalau masuk mall misalnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu masuk mall. Kalau ini ketika sudah sampai ke sofa dan tadi sudah mengatakan nabda'u bima bada Allahu bihi, inna sofa wal marwata min sya'airillah, kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ini diucapkan sebanyak 3 kali. Dan di antara ketiga tersebut kita berdoa sebebas-bebasnya. Yang pertama kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diangkat ya, diangkat tangannya sampai akhir la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kita doa terserah kita, itu yang pertama. Terus setelah doa baca lagi ini, doa lagi, baca lagi doa ini, udah selesai. Jadi 2 kali doa. 3 pertama ini, kemudian doa ini lagi, zikir, kemudian doa terserah kita, kemudian baca ini lagi. Ya. Difahami ya? Di sofa, kemudian pas ke Marwah, di Marwah juga sama membaca ini, kehadap ke Ka'bah, diangkat tangannya, baca ini lagi sebanyak 3 kali, dan ada doa di antara 1 dan 2 tadi. 1 dan 2, 2 dan 3 itu ada doa. Ya. Ada doa terserah kita. Dan ini tempat-tempat ijabah. Jadi pokoknya untuk masalah yang kita yang bikin kita tidak fokus, dilupakan dulu. Ya, kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita curhatkan kepada Allah. Ya. Misalnya ada masalah hutang masih bikin pusing kita, udah sekarang bebaskan dulu, tenangkan. Kemudian doa ke Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Itu yang pertama. Di Safa membaca itu, pas antara Safa dan Marwah tidak ada bacaan doa khusus, sama seperti tadi tawaf juga tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus kecuali mungkin ada ucapan Ibn Mas'ud di antara dua lampu hijau, di antara dua tanda lampu hijau, Allahumma ighfir warham innaka antal azzu al akram. Ada ucapan seperti itu, bukan dari Rasulullah, dari sahabat. Dia membaca doa itu, Allahumma ighfir warham wa anta al azzu al akram. Ya. Tapi kalau tidak hafal ini, terserah di sini baca Quran, berdoa, berzikir, terserah kita. Bahkan boleh untuk berbicara, ya. Boleh berbicara seperlunya. Sama tawaf juga bisa berbicara. Dan syarat tawaf tadi lupa disampaikan, harus dalam keadaan suci. Ya. Kalau batal di putaran kedua, berarti dimulai dari putaran kedua. Apakah harus dari tempat itu atau dari awal lagi Hajar Aswad misalnya? Misalnya keluar anginnya itu pas dekat Maqam Ibrahim. Apakah di situ dimulainya lagi atau harus dari Hajar Aswad? Ya, itu murunah, fleksibel. Ya, bisa dimulai dari situ ataupun dari Hajar Aswad. Tetapi kemungkinan besarnya kan biasanya dari Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad dimulai lagi di putaran tersebut, bukan dimulai dari putaran pertama. Kalau misalnya batalnya di putaran ke-6, tidak berarti harus dimulai lagi dari awal, tetapi dari 6 lagi, 6, 7. Bisa dimulai pas masuk itu di tempat yang kita buang air ataupun buang buang angin, atau dimulai dari Hajar Aswad. Seperti itu. Kemudian di saat tawaf itu tidak diwajibkan dalam keadaan suci. Ya. Sa'i. Tawaf diwajibkan dalam keadaan suci. Sa'i tidak diwajibkan dalam keadaan suci. Tidak ada bacaan khusus. Sampai ke Marwah membaca doa tadi sama. Zikir yang tadi dibaca 3 kali, dan di antara 1 dan 2 itu bisa berdoa sebebas-bebasnya. Kemudian antara 2 dan 3 membaca doa dengan bebas pula. Terserah yang ingin kita panjatkan. 1 dihitungnya sampai Marwah, ya itu 1. Dari Marwah ke Safa 2, dan seterusnya, dan berakhir di Marwah sebanyak 7 totalnya. Dan tidak ada doa di pas sampai ke Marwah di akhir ini. Sama seperti tadi pas tawaf di akhir, pas sudah di akhir itu tidak ada kita ucapkan ataupun Allahu Akbar ke Hajar Aswad. Sama juga di saat di Mas'a, pas sampai ke Marwah di putaran 7, pas sudah sampai akhir tidak berdoa lagi, tidak ada sholat juga di situ. Ya, tidak ada sholat dan tidak ada doa ini. Untuk lari kecil Ustaz, antara lampu itu dengan lampu. Ya, sunnahnya ya tidak ada kecuali tadi berlari-lari kecil untuk laki-laki. Ya, antara lampu hijau ini disunahkan untuk berlari-lari. Ya. Tadi Ustaz sesudah sholat yang sholat itu ada bacaan apa itu yang Wattakhidhu min maqam Ibrahim shalah. Ya, bisa membaca itu ataupun tidak. Ya. Sebelum sholat, wattakhidhu min maqam Ibrahim shalah, di sini disebutkan? Ya, tidak. Ya, karena tidak menjadi bagian yang benar-benar harus dilaksanakan, sehingga dalam buletin ini pun tidak dituliskan. Bisa juga sebelum sholat kita mengucapkan wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Kemudian kita sholat, dan sholatnya tidak harus di belakang maqam Ibrahim saja. Bisa kita sholat dimanapun di Masjidil Haram. Ya, kalau misalnya di sini udah crowded gitu ya, nggak mungkin kita sholat di situ. Bisa di tempat lain, di saat di Mas'a misalnya, ataupun di sekitaran Ka'bah lainnya bisa sholat. Itu fleksibel. Setelah kita melaksanakan sa'i 7 putaran, lalu kemudian kemana? Tahallul. Ini tahallul. Tahallul itu artinya apa? Hah? Tahallul itu bukan dicukurnya. Tahallul itu sebuah istilah, halal kembali apa yang diharamkan di saat kita melaksanakan ihram. Setelah kita sudah ihram,
maka ada yang diharamkan. Mencukur rambut, menggunting kuku, ya, dan larangan-larangan ihram lainnya. Nah, pas tahallul, istilahnya tahallul adalah menjadi halal. Bagaimana menjadi halalnya? Dengan mentaksir atau halak, dengan mencukur pendek atau dengan menggundul. Kata Rasulullah, apa? Gundul didoakan 3 kali, sedangkan yang dicukur pendek 1 kali saja. Terserah kita mau digundul ataupun dicukur pendek. Namun dicukur pendek ini ada 3 pendapat. Malikiyah sama Hanabilah itu harus rata. Pendek itu tetap harus rata semuanya. Dari semua sisi itu harus kena rata semuanya. Kemudian itu menjadi sah. Tahliknya taksirnya menjadi sah. Taksirnya memendekkannya menjadi sah. Tapi kalau kata Syafi'i, kita Syafi'i atau Hambali? Kata Syafi'i, ya, atau Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Tapi Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang bernisbahkan diri kepada madhab Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'iyah, kalau tadi Hanabilah sama Malikiyah. Kalau Syafi'iyah, apa katanya? Cukup 3 helai. 3 helai rambut dari manapun. Pokoknya 3 helai itu minimal sudah dikatakan dia taksir. Itu Syafi'iyah. Kemudian yang terakhir apa yang Hanafiyah. Kalau Hanafiyah minimalnya adalah 1/4 dari rambut. Bagaimana rambut saya segini, 1/4-nya bagaimana? Ya, 1/4 dari total rambut. Ini rambut ini ada segini, 1/4. Iya, tapi kan ini pendapat ulama yang harus kita hormati. Nah, makanya untuk kehati-hatian, misalnya mau taksir, mau memendekkan, itu harus dari semua arah rata. Ya. Ketika sudah dari semua arah, tentu 1/4 udah diambil, 3 helai udah diambil. Kenapa kita langsung bisa semuanya mengambil pendapat ini? Karena kalau 1/4 ataupun 3 helai, ada terlihat tidak bekas bahwasanya kita dicukur? 3 helai, terlihat nggak bekas kita cukur? Sedangkan ini ada syiar. Syiar itu harus diperlihatkan. Nah, kalau perempuan, ini laki-laki. Perempuan, bagaimana perempuan? Ya, 1 ruas jari. Cukup 1 ruas jari, sepanjang 1 ruas jari dikumpulkan semuanya ke belakang, lalu seukuran 1 ruas jari dipotong. Ya, 1 ruas jari ini. Ada 3 ruas, 1 ruas ini panjangnya. Itu dikumpulkan ke belakang, kemudian dicukur. Azan awal ya? Baik, alhamdulillah. Berarti setelah kita melaksanakan tahlid atau taksir, tentunya kita memilih untuk tahlid, digundul, ataupun taksir. Tapi taksir itu harus rata semuanya, tidak 3 helai ataupun 1/4 dari total rambut. Alhamdulillah, maka kita telah melaksanakan umroh, insya Allah. Waktunya, waktunya ketika selesai tahallul, apakah langsung dipotong di situ, atau setelah kita pulang lagi ke hotel, atau ya, tahallul itu disebut tahallul di saat kita sudah mencukur. Jadi disebut tahallul di saat kita sudah mencukur. Bisa langsung di situ di Marwah misalnya setelah selesai, ataupun nanti di rumah ataupun di Riyadh. Saya kangen sekali untuk memakai kain ihram. Nah, di Riyadh aja. Pengen bolak-balik pakai kain ihram. Di Riyadh dicukurnya ya nggak apa-apa. Ini saya kenangannya banyak dengan kain ini, misalnya. Ya. Demikian, insya Allah jika nanti ada tambahan-tambahan, nanti Ana tuliskan mungkin lembarannya apa aja yang harus didoakan. Kemudian saya share di grup PDF-nya, insya Allah. Ya. Sebenarnya seharusnya saya ini menjelaskan tentang umroh dari sisi akidah. Jadi ada beberapa nilai-nilai akidah yang ada di ibadah umroh. Tapi alhamdulillah ada sebagian yang sudah disampaikan dan ini lebih bermanfaat karena
sebentar lagi untuk kita melaksanakan umrah. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.